Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Orang yang melangkah paling jauh umumnya adalah mereka yang memiliki keinginan dan keberanian. Perahu yang aman tidak pernah beranjak jauh dari garis pantai. Keberanian Yesus. Ketika hidupnya terancam pun masih peduli kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih, sungguh sangat mengherankan apa yang dilakukan oleh pemimpin agama Yahudi, para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menyingkirkan Yesus Kristus. Dalam upayanya menangkap Yesus, seorang tukang kayu dari Galilea yang tidak bersenjata, setelah menyogok salah satu muridnya, Yudas Iskariot, mereka membawa sepasukan tentara Romawi dan penjaga-penjaga bait Allah dengan membawa senjata, lentera, dan obor. Demikianlah berita Injil Yohanes. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Saudaraku yang terkasih, peristiwa itu menunjukkan bahwa mereka sangat memperhitungkan keberadaan Yesus Kristus, seorang tokoh yang masih muda, penuh wibawa, berkuasa melakukan mukjizat, penuh kasih kepada sesama, yang sangat populer di kalangan rakyat yang mendambakan seorang pemimpin. Karena itulah mereka pasti sudah mengkalkulasi secara detail segala kemungkinan yang terjadi. Mereka tidak ingin rencananya gagal. Mereka mengepung Taman Getsemane, tempat Yesus Kristus sedang berdoa bersama murid-muridnya dengan ratusan pasukan bersenjata. Mereka pasti berpikir bahwa Yesus Kristus akan berusaha melarikan diri dan bersembunyi di antara semak-semak dalam kegelapan malam. Para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sudah mendapat isyarat dari Yudas Iskariot bahwa orang yang diciumnya yang harus ditangkap. Tetapi apakah yang terjadi? Tanpa mereka duga sama sekali, alih-alih bersembunyi, Yesus Kristus justru datang menghampiri mereka. Sungguh suatu keberanian yang luar biasa. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudaraku yang terkasih, keberanian dan kewibawaan serta kuasa yang ada padanya membuat mereka terkejut. Mereka pun takut dan mundur lalu jatuh ke tanah. Dalam situasi yang genting itu, Yesus Kristus masih sempat menolong musuhnya. Ia menyembuhkan Malkus, seorang prajurit yang telinganya terpotong oleh sabetan pedang Petrus. Dan lebih dari semuanya itu, Yesus Kristus melindungi dan menyelamatkan murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, "Dan kalau memang aku yang kalian cari, biarkan mereka yang lain ini pergi." Demikianlah berita Injil Yohanes. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Saudaraku yang terkasih, ketika hidupnya terancam pun, Yesus Kristus masih memikirkan keselamatan murid-muridnya, bahkan peduli dan bertindak menolong orang yang ingin mencelakainya. Saudaraku yang terkasih, dengan sukarela Yesus Kristus menyerahkan diri untuk menjadi korban
supaya umat manusia diselamatkan. Seluruh hidupnya digunakan demi terwujudnya rencana penyelamatan Allah. Lalu, apakah yang harus kita persembahkan kepadanya? Amin.